Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, balik lagi bersama saya di Wenny's Notes. Sekitar tahun 1991 sampai 1994 terjadi pembunuhan yang sangat menggemparkan di Los Angeles, Amerika Serikat. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, pembunuhnya adalah seorang warga negara Indonesia. Dia telah membunuh 3 orang dan salah satu korbannya adalah adik kandungnya sendiri. Dan karena kejahatannya, dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Amerika Serikat. Tapi dia dipenjara di Indonesia. Bagaimana dia bisa dipenjara di Indonesia sedangkan dia melakukan pembunuhan di Amerika Serikat? Silakan tonton videonya sampai habis. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Pada tahun 1994, polisi dikejutkan oleh penemuan 3 orang mayat di dalam gudang di Parthenia Street, Northridge, Los Angeles, Amerika Serikat. Ketiga mayat itu dibungkus plastik dan lakban, lalu dimasukkan ke dalam kotak besar, dan kondisi mayat pada saat itu sudah rusak parah. Polisi membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengidentifikasi mayat-mayat tersebut. Pada saat itu, polisi menemukan 2 cek yang dipakai untuk sewa gudang, dan cek itu berasal dari bank yang ada di Indonesia. Nama pemberi cek adalah Sekartini, dan di belakang cek ada alamatnya di Indonesia. Polisi tahu bahwa gudang itu disewa sebanyak 2 kali. Pertama disewa oleh Triharto Darmawan, dan kedua disewa oleh Syamir Tawakal. Sebelumnya, Triharto Darmawan atau Eri dilaporkan menghilang. Eri mempunyai seorang kakak bernama Harnoko Dewantoro atau biasa disebut juga Oki. Polisi segera mencari Oki, tapi polisi tidak bisa menemukannya. Polisi Los Angeles atau LAPD menduga bahwa Oki sudah kembali ke negaranya dengan memakai identitas palsu. LAPD segera bertindak. Mereka menghubungi kepolisian Indonesia dan menjelaskan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh Harnoko Dewantoro. LAPD memberikan alamat yang ada di belakang cek, serta identitas dan paspor palsu yang dipakai Oki dari Amerika Serikat ke Indonesia. LAPD datang ke Indonesia untuk melakukan investigasi, dan polisi Indonesia langsung mencari pria yang bernama Harnoko Dewantoro. Pada tanggal 3 Januari 1995, polisi menemukan Oki di rumah keluarganya dan langsung ditangkap atas dakwaan memakai paspor palsu untuk masuk ke Indonesia. Sementara itu, siapakah Harnoko Dewantoro ini sebenarnya? Harnoko Dewantoro lahir pada tahun 1964. Dia adalah anak dari Hendarno Hendarmin, salah seorang pejabat di sebuah bank besar di Indonesia, dan Sekartini Handijaya yang juga bekerja di sebuah bank di Indonesia. Oki berasal dari keluarga broken home. Orang tua Oki sudah lama bercerai. Di akhir tahun 80-an, Oki bersama pacarnya datang ke Amerika Serikat dengan visa pelajar. Oki tinggal di Los Angeles, sementara adiknya Oki yang bernama Triharto Darmawan atau Eri juga tinggal di Los Angeles. Selama tinggal di Los Angeles, Oki sering berpindah-pindah tempat tinggal. Setelah ditangkap, Oki mengakui bahwa ketiga mayat tersebut adalah Suresh Nircandani, Kina Sultan Aswar, dan Triharto Darmawan. Oki juga mengakui bahwa dialah yang menyimpan mayat tersebut di gudang. Agar tidak terlacak, Oki menggunakan nama adiknya, Triharto Darmawan.
dan nama palsu Syamir Tawakal untuk menyewa gudang tersebut. Ibunya mengirimkan cek 2 kali untuk sewa tempat tinggal bagi adiknya Eri atas permintaan Oki. Selama penyelidikan, pengakuan Oki selalu berubah-ubah. Dia bilang Suresh dibunuh oleh Eri, tapi kemudian dia bilang kalau dia yang bunuh Suresh dan Gina, dan tanpa sengaja membunuh Eri karena dia mempertahankan diri. Korban pertama Oki adalah Suresh Mirchandani. Pada tahun 1990, Oki membeli usaha laundry di California. Tapi pada bulan Maret 1991, Oki menjual bisnis laundrynya kepada Suresh Mirchandani. Dan Suresh memberi uang muka 1/5 dari harga yang diharuskan, dan sisanya akan dicicil selama 5 tahun. Tapi Suresh tidak pernah menepati janji untuk menyicil kekurangan pembayarannya, dan itu membuat Oki kesal. Pada tanggal 19 Agustus 1991, Oki mengajak adiknya Eri untuk menemui Suresh. Pada waktu itu Oki membawa senjata revolver. Oki mengajak Suresh untuk naik ke mobilnya, lalu Oki menagih cicilan kepada Suresh, tapi Suresh bilang bahwa ia ingin mengembalikan bisnis laundry itu ke Oki. Oki kesal. Dia langsung mengambil pistol dan menembakkannya ke dada Suresh. Suresh langsung meninggal. Pada saat kejadian itu, mereka berada di jalan bebas hambatan. Oki segera menelpon pacarnya dan menyuruhnya untuk membeli 1 kotak yang besar. Begitu sampai di rumah, Oki memotong kedua tangan Suresh dan memasukkannya ke dalam plastik, lalu dibalut dengan lakban hitam dan dimasukkan ke dalam kotak besar tanpa sepengetahuan pacarnya. Sebelum kotak berisi mayat tersebut diletakkan di sebuah gudang di Parthenia Street, kotak tersebut seringkali berpindah-pindah tempat. Korban kedua Oki adalah Gina Sultan Aswar. Gina adalah anak dari Sultan Aswar. Sultan Aswar adalah salah satu tokoh pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Dan dia juga anggota MPR DPR dari tahun 1966 sampai dengan 1976. Gina datang ke LA atas undangan Oki. Mereka bertemu lalu membicarakan bisnis real estate. Untuk bisnis ini, Oki meminjamkan uang kepada Gina. Begitu juga dengan Eri. Tapi bisnis ini tidak berjalan lancar. Uang Oki untuk bisnis ini belum juga dikembalikan oleh Gina. Sepulang Gina berlibur dari Paris, Gina dijemput Oki di bandara. Mereka berdua pergi ke rumah Oki. Oki bertanya tentang uangnya yang pernah diberikan kepada Gina. Lalu Gina bilang, dia membatalkan bisnis real estate dan akan mengembalikan uang Oki sesudah dia dapat kiriman dari Indonesia. Oki kesal. Ketika Gina akan pulang, Oki mengantarkannya, tapi setibanya di garasi, Oki mengambil kunci Inggris dan memukul kepala Gina berkali-kali sampai dia tidak bernyawa. Mayat Gina juga dibungkus dengan plastik dan lakban, lalu dimasukkan ke dalam kotak besar. Setelah berpindah-pindah tempat, pada akhirnya mayat Gina diletakkan di gudang Parthenia sama seperti Suresh. Korban ketiga Oki adalah adik kandungnya Triharto Darmawan. Pada awal Desember 1992, Oki datang ke rumah Eri di Arizona Avenue, Santa Monica. Awalnya mereka mengobrol tentang bisnis laundry dan real estate, sampai akhirnya mereka bertengkar. Eri sempat mengacungkan pistol, tapi Oki mengambil palu besar dan memukul Eri berkali-kali hingga Eri meninggal dunia. Oki membunuh Eri karena adiknya tahu bahwa dia telah membunuh Suresh dan Gina. Lalu Oki melakukan hal yang sama seperti mayat Suresh dan Gina. Dia membungkusnya dengan plastik dan lakban, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak besar.
mayat Eri sering berpindah-pindah tempat, sampai akhirnya ditemukan di gudang di jalan Patenia Street. Selama diinvestigasi, teman-teman Oki di Los Angeles berkata bahwa Oki sering memakai nama keluarganya, pacarnya, dan adiknya. Bahkan dia membeli senjata dan menyewa gudang di Patenia Street dengan menggunakan nama adiknya. Polisi Amerika tidak berhasil membawa Oki ke Amerika karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara Amerika dan Indonesia. Oleh karena itu, kasus ini disidangkan di Indonesia. Pada Juni 1996, pada saat persidangan, Oki didampingi oleh pengacara-pengacara terbaik di Indonesia. Ayah Oki, Hendarno Hendarmin, bersaksi bahwa Oki mengaku kalau dia membunuh adiknya Eri atas dasar membela diri. Karena pada waktu itu, Eri menodongkan pistolnya ke arah Oki. Ibu Oki, Sekartini Handijaya, bersaksi bahwa pada waktu kecil Oki dikenal kasar dan temperamental. Dia suka melempar apa saja apabila dia sedang marah. Di persidangan terungkap bahwa Oki sudah pernah menikah, tapi mereka bercerai dan mempunyai satu orang anak laki-laki. Mereka menikah dari Oktober 1992 sampai Oktober 1993. Mantan istrinya tidak mengetahui kalau Oki melakukan pembunuhan, tapi mantan istrinya berkata bahwa Oki sangat temperamental. Di persidangan, Oki tidak mengakui kalau dia membunuh Suras Mirchandani dan Gina Sultan Aswani. Sedangkan Eri, dia berkata bahwa dia tidak sengaja membunuh adiknya itu. Pada tanggal 13 Mei 1997, Oki dijatuhi hukuman mati oleh hakim ketua. Oki dipenjara di lapas Cipinang sambil menunggu hukuman matinya, dan dia mengajukan beberapa kali gerasi tapi gagal. Dan bagaimana dengan nasib Oki sekarang? Apakah dia sudah menjalani hukuman matinya? Ternyata dari tahun 2019, Oki atau Harnoko Dewantoro sudah bebas bersyarat. Pembebasan itu dia dapatkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi kalau misalkan Oki dihukum di Amerika Serikat, dia pasti tidak akan pernah bebas. Demikianlah kisah kita untuk kali ini. Dalam kisah di atas mengatakan bahwa kita harus bisa menahan dan mengontrol emosi kita. Karena semua pikiran buruk akan selalu datang apabila kita sedang marah. Jadi semua tindakan yang kita lakukan atas dasar emosi akan berakhir dengan bencana. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan semoga kita selalu dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.